Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Selamat datang di podcast Posko 14 KKN MIT ke-18 UIN Wali Songo Semarang. Nah teman-teman, hari ini teman-teman podcastnya sama Dinda. Nah di sini Dinda nggak sendirian nih. Dinda sudah ditemani oleh bapak-bapak luar biasa di samping Dinda. Di sini ada Bapak Lurah dan juga ada Bapak Kadus begitu. Mungkin boleh perkenalan dahulu Bapak, monggo. Saya selaku Kepala Desa Kebonsari atas nama kami. Deh. Dan saya asli penduduk Desa Kebonsari, walaupun mungkin secara perjalanan hidup tidak seutuhnya menetap di Desa Deh, Kebonsari. betul. Namun kita sebagai patriotis desa Mm, tetap selalu membangun bercita-cita untuk Desa Kebonsari. Dan Deh. hari ini saya alhamdulillah mendapatkan amanah warga masyarakat Desa Kebonsari akhirnya menjadi kepala desa secara sah yang Deh. diakui undang-undang. Deh, Terima betul. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh. Mungkin Bapak Edi monggo. Ya, perkenalkan, ya nama saya Edi Purwanto. Saya menjabat di Desa Kebonsari sebagai perangkat desa itu sejak 2010. Itu menjabat sebagai Kadus Deh. 4 dan mungkin dari 2018 itu SOTK. Deh. SOTK menjadi Kaur Perencanaan. Nih, oke baik. Nah, gini teman-teman, kita mungkin teman-teman udah nggak sabar nih, mau tahu bagaimana sih sebetulnya dari sejarah, geografi, biografi, dan lain sebagainya mengenai Desa Kebonsari ini. Mungkin kita langsung saja ya bertanya kepada bapak-bapak luar biasa ini. Oke, untuk pertama nih Ki Bapak, mungkin sejarah nih, sejarah dari Desa Kebonsari sendiri nih seperti apa nih? Kita eh, terkait sejarah Desa Kebonsari mungkin tidak seutuhnya, Nih, karena kita hanya bisa mengembangkan, melestarikan kultur-kultur yang uh, sepenggal. nih Mungkin betul. kita hanya sebagai nguri-nguri Nih, saja, karena untuk seutuhnya saya katakan kembali, kita di kelahiran tahun sekian itu otomatis hanya memegang sejarah itu dari dokumen-dokumen yang ada nih di betul. pemerintah desa. Jadi kalau soal kronologi yang saya ketahui dari sejarah itu Pertera di dokumen kita adalah cerita dari nenek moyang itu ada sebuah petilasan. Nih, Yang konon petilasan itu adalah seorang tokoh eh, apa ya? Tokoh perjuangan dari Ningrat mana kemudian singgah di Desa Kebonsari. Kebetulan sampai hari ini kita masih di budidaya dan dilestarikan keberadaannya di Dukuh Pilang Kidul nih yang betul. mungkin jenengan kapan atau sudah menengok itu riwayat sejarah Oh, di iya. Desa Kebonsari. Iya. Itu karena sampai dengan hari ini kita ada momen-momen tertentu dari para sesepuh-sesepuh yang masih ada bahwa beliaulah yang istilahnya anak sekarang buah alas yang kita ketahui, Deh. kira-kira itu ya. Deh, betul. Dan kita bisa sampaikan untuk selanjutnya barangkali Pak Kadus bisa menyampaikan sedikit Deh. membantu karena beliaulah yang sudah lebih mengetahui lebih dalam riwayat-riwayat sejarah dari lahirnya Desa Deh. Kebonsari. Monggo, Bapak. Sedikit menambahkan Tuhan, memang petilasan itu sejak mungkin saya masih kecil ya, Deh. sudah ada di situ dan kita tetap nguri-nguri untuk budaya kita, untuk nanti ada pengajian juga di sana, Deh, betul. sering untuk ya untuk mengenang karena dulu yang kalau di desa itu yang buka alas desa Kebonsari itu sampai seperti saat ini. Deh. Kita tetap nguri-nguri untuk
seperti ya untuk menghormati para leluhur Nggih. yang sudah nguri-uri di desa Kebonsari. Nggih, betul. Nggih, wah menarik banget ya teman-teman terkait sejarah nih. Nah, dari tadi udah ngomongin nguri-nguri budaya ini. Jadi kita coba tanya terkait bagaimana, apakah masih ada mungkin Bapak yang dilestarikan terkait local wisdom oleh masyarakat setempat sendiri? Salah satunya sampai dengan hari ini nguri-nguri itu kita peralihan peradaban. Nggih. Karena ketika ada peradaban berubah di zaman generasi itu terjadi seperti misalnya kita selamatan dukuh atau desa. Nggih. Nah, kita itu mengadakan apa namanya semacam paguyuban di tingkat Nggih. dukuh, khususnya keberadaan petilasan itu di Dukuh Pilang ya setahu kami ya di Dukuh Pilang. Nggih. Nah itu pelestariannya sampai dengan hari ini alhamdulillah masih berjalan, dan bahkan karena dari perubahan peradaban itu pada akhirnya di desa Kebonsari ini secara menyeluruh setiap dukuh Nggih. pada malam Jumat Kliwon yang barangkali Anda sudah mengikuti Nggih, kemarin satu betul. kali momen itu, seperti itu bahkan sudah berlaku di seluruh desa Nggih. Kebonsari pada saat-saat malam Jumat Kliwon. Nggih. Kira-kira itu sebagian monggo ditambahkan Nggih. Kalau kegiatan yang lain tentang Ya, nguri. di samping itu kan juga kami di desa kami nggih. setiap musim setelah tanam padi Nggih, ya, betul. Ya. itu kan kita adakan syukuran Nggih. syukuran yang namanya tingkap tandur. Nggih. Di banyak beberapa desa juga termasuk di tetangga desa kami juga masih menggunakan Tingkap tandur. Ya, budayanya di situ. Nggih. Itu menarik banget Bapak, karena saya baru dengar nih kok terkait tingkap tandur nih. Itu prosesinya seperti apa nih Pak kalau tingkap tandur? Prosesinya contohnya kemarin Nggih. yang jenengan mengikuti rapat. Nggih, betul. Kita kebetulan ada musyawarah desa membahas tentang kinerja pemerintah desa, sekaligus kita melibatkan jenengan yang Nggih. ada di desa Nggih, Kebonsari. betul. Kita ajak bergabung untuk mengikuti rapat-rapat di desa. Kebetulan yang terakhir saya beri kesempatan untuk membahas Tingkap tentang tandur nih. tingkap tandur, Nggih. dan yang lainnya lagi tentang hari ulang tahun Indonesia. Nggih. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Itulah salah satu prosesi pertama. Nggih. Kemudian nanti ditindaklanjuti dari tokoh-tokoh perwakilan desa, tentunya Pak RT, Pak RW, dan tokoh setempat didampingi perangkat desa yang ada di lokal dukuh. Kemudian memberi sosialisasi seperti apa sesuai hasil kesepakatan. Kalau pada saat yang sudah ditentukan itu nanti prosesnya pelaksananya di gang mana, atau kalau nggak salah kemarin sudah soal tempat sudah ditentukan sama waktu. Lalu disepakati juga masalah apa ya, isi selamatannya kan, Oh, gitu. nih. Jadi hal-hal itu yang sampai hari ini salah satunya melestarikan sejarah itu. Maka itulah proses awal. Kemudian nanti kira-kira tindak lanjutnya pelaksananya mungkin kita sangat antusias. Bahkan antusiasnya, menariknya itulah karakter-karakter desa kita yang masih sampai dengan hari ini guyupnya melestarikan apa ya, karakter-karakter dari turun menurun. Karena pelaksananya juga kebetulan judulnya saja kan apa tadi, sedekah bumi sekaligus tingkap tandur itu kan. Jadi pelaksananya juga di jalan-jalan tani. Betul. Nah, di jalan tani di situ nanti seluruh warga, tidak siapapun
kita berkunjung Nggih. ke jalan pertanian yang di Dukuh bagian timur di Gang Balon yang ada juga Ketawi, Nggih. nanti yang di Bonsari juga Nggih. ada Oh, jalan nggih. tembus pertanian yang sedang proses untuk karena maaf belum belum tembus itu proses Nggih. pembangunan masih di tengah-tengah dan bakal belum selesai mungkin tahun depan bisa selesai itu rute jalan pertanian disitulah tempat melaksanakan Tingkep tandur tingkat niku tandur nggih. itu salah satunya di tingkat antar dua dukuh Nggih. menjadi satu jalur sangat antusias sekali sampai dengan Nggih, wah sangat menarik ya Bapak ya. Mungkin teman-teman yang penasaran, apa sih tingkep tandur itu bisa banget nanti bisa mampir ke Desa Kebonsari biar tahu dan melihat bagaimana prosesi tingkep tandur itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, ini Dinda penasaran terkait aktivitas masyarakat begitu. Apakah aktivitas masyarakat desa ini bisa menjadi peluang bagi untuk Desa Kebonsari sendiri? untuk aktivitas mayoritas masyarakat Nggih. desa Kebonsari itu ada beberapa hal ya. Yang satu itu sudah tradisional. Nggih. Tradisional dalam arti kita kan sebagai warga yang kawasannya geografisnya itu pertanian. Nggih, betul. Jadi ya bagi yang saya katakan beberapa itu ya pertama khususnya di pertanian Nggih, betul. itu usia yang mungkin dari 40 tahun sampai dengan Nggih, semampunya nggih betul. usia terbatas semampunya itu sangat potensi dan alhamdulillah petani di desa Kebonsari walaupun dengan cara tradisional itu lumayan sangat menopang pertumbuhannya ekonomi di Betul. bidang pertanian Nggih. dan alhamdulillah sampai dengan hari ini masyarakat desa Kebonsari dari hasil lokal pertanian itu lumayan makmur, Nggih, betul. tidak ada bahasa apa ya kekurangan Nggih. bahan pokok Nggih. atau kesulitan makan. Alhamdulillah sekarang sudah begitu makmur. Keduanya yang usia potensi usia generasi Nggih. mungkin bahkan sampai generasi Z itu kita sedang berpacu selain ada beberapa orang yang sifatnya masih temporer Nggih. dalam arti orang punya apa ya jiwa naluri dari hasil pendidikan sesuai jalurnya ada yang membidangi pekerja di Nggih. Astra. Di Astra kan ada dari SMK misalnya Nggih, betul. itu ada panggilan langsung kerjasama dengan Astra mungkin habis lulus dari sini ada panggilan di sana. Nggih. Keduanya yang untuk angkatan itu banyak juga yang saya katakan temporer itu pedagang di luar pulau, antar pulau. Misalnya dia punya dagang yang di bahkan seluruh pulau ya. Iya. Sampai di seluruh pulau Indonesia itu banyak. Ada beberapa orang ya lumayan banyak itu yang membidangi itu terkait temporer itu ya musiman. Nggih. Pada saat musim pulau tersebut musim panen Nggih. katakanlah dia ketika itu dia di Pulau Sulawesi misalnya Nggih. dia ke sana dia dagang peraga sekolah peraga Masya Allah. pemerintah desa di kantor-kantor desa ke instansi pemerintah dan ada lagi yang produksi apa ya semacam Kaligrafi itu. kaligrafi ya. Nggih, Nah itu kaligrafi. juga sesuai kebutuhan antar pulau juga karena misalnya di Kalimantan musimnya panen ya lari ke Kalimantan nanti di Pulau Sumatera Nggih. ya ke Pulau Sumatera itu yang terdiri dari beberapa itu yang usia sekian sampai sekian adalah sektor pertanian yang produktif juga yang generasi kedua itu 90-an mungkin perdagangan dan kerja ke ibu kota
Nggih. besar di sekitar kabupaten. Nggih. Tapi kalau Dinda lihat itu kayaknya ekonominya maju nggih Bapak di sini nggih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu berpacu Nggih, betul. dengan semangat juang Nggih. secara idealis individu ya. Nggih. Karena idealis itu juga penting karena Nggih. menentukan sikap. Nggih, betul. Jadi dari pendidikan mereka yang jurusannya manajemen ya dia mau tidak mau Nggih. bisa sampaikan ke kota-kota Nggih, sekitar betul. Jawa Tengah, kemudian yang kaitannya pendidikan teknik mungkin di SMK itu sangat banyak sekali Nggih. di Astra maupun di Surabaya Nggih. yang hubungannya dengan teknik. Kemudian yang dagang-dagang ini juga semangat juang dari ya mungkin ilmu ekonomi yang kaitannya perdagangan. Pada akhirnya dia sangat gigihnya dari idealis itu kemudian dia buktikan Nggih. dengan semangat juangnya sampai ya dari pulau ke pulau. Nggih, Itu betul. akhirnya yang Anda lihat di desa Nggih. Kebun kira-kira seperti ini. Nggih, luar biasa sekali teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mampir sendiri ke Desa Kebonsari melihat bagaimana sih sebetulnya karena Masya Allah di sini ya teman-teman persawahannya itu luas sekali nggih Bapak. Betul, dan benar-benar asri sekali. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir nggih terkait bagaimana partisipasi masyarakat begitu terkait pembangunan desa. Mungkin Bapak Edi mau menjawab? Yang Nggih. yang sering terlibat dari Partisipasi untuk masyarakat Nggih. dalam pembangunan desa itu sangat besar. Nggih. Sangat besar. Jangan setiap kali kita mengadakan pembangunan, ya terutama aja pembangunan fisik ya, fisik itu antusias warga itu sangat besar sekali, Mbak. Karena dari partisipasi mereka untuk gotong royong, Nggih. membersihkan lingkungan dan ya ikut andil dalam pembangunan itu sangat besar sekali. Ya, kita sebagai pemerintahan desa itu mengapresiasikan kepada masyarakat itu ya terima kasih banyak kepada masyarakat bahwasanya masyarakat itu banyak membantu kita juga kita gotong royong untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Nggih. Namai Nggih. itu termasuk kultur ya. Kultur karakter budaya kita masih berjalan yang selama kalian KKN di Desa Kebonsari Nggih, betul. mengikuti program jenengan juga partisipasi alhamdulillah. Kemudian pada saat di Komana ada kegiatan jenengan juga dipanggil juga itulah yang mungkin bisa Anda rasakan partisipasi masyarakat sampai dengan hari ini masih menjaga kultur karakter juga masing-masing masih alhamdulillah betul. Partisipasinya itu sangat luar biasa teman-teman, terutama untuk pengajian, kegiatan-kegiatan kecil itu bahkan masyarakat sangat antusias gitu. Jadi memang sangat padat. Betul padat sekali di sini tuh masyarakatnya aktif sekali nggih. Mungkin untuk selanjutnya ini akan ada sesi nggih Bapak, sesi terkait pertanyaan. Oke, mungkin langsung saja kita tutup mawon nggih Bapak. Nggih. Mungkin matur suwun sangat atas waktunya. Ini narasumber kami yang mahal sekali teman-teman. Matur suwun sangat atas waktunya. Semoga mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini bisa menjadi wawasan untuk teman-teman bagaimana sih sebenarnya kondisi Desa Kebonsari terutama di wilayah Kabupaten Kendal gitu. Jadi untuk teman-teman Kabupaten Kendal yang ingin melihat juga apakah bagaimana kondisi Desa Kebonsari, mungkin bisa langsung saja datang ke Desa Kebonsari begitu. Buka 24 jam. Betul. Mungkin di sini bisa melihat bagaimana suasana dan ramainya masyarakat yang ada di sini. Mungkin cukup sekian lawan. Matur suwun sangat atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mungkin cukup itu saja. Saya Dinda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.